Shalom, selamat malam. Sahabat wanita di rumah maupun dimanapun berada, terima kasih telah bergabung kembali di acara Sahabat Wanita WASKI GSKI Slipi. Biarlah acara ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan acara kami dapat memberikan motivasi yang baik dan benar. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati para sahabat wanita yang menyaksikan acara ini. Engkau juga memberkati narasumber, Engkau juga memberkati pembicara untuk firman Tuhan. Dan biarlah semua kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sahabat wanita di rumah maupun dimanapun berada, kita akan memulai acara kita pada saat malam hari ini. Namun, kita akan mendengarkan terlebih dahulu persembahan pujian.
Sahabat wanita dimanapun berada, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan tetap terlindungi. Walaupun di tengah pandemi ini, biarlah kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita akan sama-sama membahas mengenai pandemi ini dan juga akan mendengarkan firman Tuhan mengenai apa yang dapat kita lakukan di masa-masa seperti ini. Biar iman kita semakin bertumbuh walaupun di tengah pandemi. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Dr. Melisa. Selamat malam, Dokter. Selamat malam para sahabat wanita dan Waski GSKI Slipi. Terima kasih sudah memenuhi undangannya di Sahabat Wanita Waski GSKI Slipi. Kali ini kita akan berbagi ya Bu ya, memberikan pengalaman mengenai iman di tengah pandemi. Seperti itu. Kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan Dr. Melisa. Masa-masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus bersinggungan dengan yang namanya COVID-19. Menurut Dr. Melisa sendiri, apa sih COVID-19 ini? Oke, terima kasih Bu Kori. Jadi, seperti yang kita sudah dengar saat ini, COVID-19 ini adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus tipe beta, dan memang virus ini baru ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019. Makanya disebut COVID ini, COVID adalah singkatan coronavirus disease. 19-nya ini adalah ditemukan karena pada tahun 2019. Seluruh dunia WHO sudah mengumumkan bahwa virus ini menyebabkan pandemi untuk seluruh dunia, seperti itu. Nah, perkembangannya sampai kapan virus ini akan menginfeksi semua negara, sampai kapan bisa turun atau puncak, ya saat ini memang kita belum bisa prediksi. Karena ya semua pengobatan dan semua hal-hal yang dipersiapkan untuk mengatasi virus ini sedang terus diteliti lebih lanjut. Adakah pengalaman yang Dr. Melisa bisa bagikan kepada kami mengenai COVID-19 ini? Betul. Jadi memang saya adalah dokter yang kebetulan memang saya tidak praktek, tapi saya memanage satu rumah sakit, terutama untuk menangani pasien-pasien COVID. Di seluruh rumah sakit, saya rasa sama ya, kita mengalami tantangan untuk menghadapi virus baru ini. Virus baru ini benar-benar masih terus kita pelajari, karena memang dari segi alat pelindung diri, maupun cara penularan, pengobatan, dan yang lainnya memang masih terus berkembang sampai hari ini. Nah, memang kita melihat gitu ya, semakin hari semakin banyak pasien-pasien yang terinfeksi oleh virus COVID ini. Seperti kita lihat perkembangannya data setiap hari, Jakarta makin angkanya memang cukup naik ya. Pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit saat ini memang kita lakukan screening yang cukup ketat. Jadi kita memang harus memisahkan pasien-pasien ini yang betul terinfeksi COVID atau tidak. Karena kalau kita tidak pisahkan makin bisa menulari yang lain-lainnya, seperti itu. Satu-satunya cara saat ini memang kita memperlengkapi semua staf-staf medis kita dengan alat pelindung diri, dan memang sesuai dengan anjuran pemerintah ya, 3M itu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Itu satu-satunya cara yang paling ampuh saat ini untuk benar-benar mencegah penularan virus COVID ini. Seperti itu, Bu Kori. Baik, untuk virus ini sendiri, apakah pernah mengalami Dr. Melisa atau bagaimana? Adakah yang mau diceritakan kepada kami? Silakan. Di sini mungkin saya sedikit berbagi mengenai pengalaman saya. Kebetulan saya sempat terinfeksi virus COVID-19 ini. Jadi memang bermula dari di akhir Agustus saya mengalami suatu gejala. Saya mengalami demam ringan. Jadi tiba-tiba ketika selesai meeting di sore hari, tiba-tiba saya merasakan badan saya sedikit meriang, sedikit hangat. Lalu saya ukur dengan termometer dan memang suhunya saat itu di atas 37,5. Saya merasakan hanya meriang sedikit saja, tapi karena di tengah pandemi ini, akhirnya saya memutuskan saya pisah kamar dengan anak-anak dan suami saya. Seperti itu. Di hari kedua dan di hari ketiganya, saya mengalami memang meriang dan nyeri menelan.
sakit tenggorokan ya. Oh, baik. Awalnya ya memang virus COVID ini agak sulit dibedakan dengan virus-virus lainnya karena gejalanya benar-benar hampir mirip sekali. Ya, lalu memang saya putuskan untuk saya mengisolasikan diri saya sendiri. Di hari ketiga, lalu saya karena badan saya tetap meriang, lalu saya akhirnya melakukan pemeriksaan swab test di hari Baik. 2 hari kemudian swabnya keluar hasil dan memang kebetulan keluarnya cukup malam. Ya. Jam 10 malam itu keluar hasil swab dan saya cukup kaget karena Ya. hasilnya ternyata positif. Oh, baik. Ya, pasti kalau semua orang menerima hasil swab seperti itu cukup shock sih ya. Saya juga sebagai seorang dokter yang setiap hari berhadapan dengan virus ini dan setiap hari melihat hasil-hasil pasien yang positif seperti ini gitu ya. Waktu itu terjadi dengan saya cukup kaget dan cukup shock juga. Saya sempat terdiam sejenak itu malam hari. Ya, saya cukup kaget karena saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Karena kebetulan saya tinggal saya tinggal bersama dengan orang tua saya yang usianya sudah cukup lanjut seperti itu. Ada Lalu di malam kekhawatiran hari ya? itu, betul, cukup khawatir karena mereka orang tua lebih rentan ketika terkena virus ini. Setelah itu, di malam hari itu juga saya memutuskan untuk segera ke rumah sakit karena saya mau melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu, saya ke rumah sakit, lalu saya melakukan pemeriksaan CT scan paru-paru dan saya melakukan pemeriksaan darah. Setelah itu saya kembali ke rumah dan memang puji Tuhan hasil CT scan saya bersih dan hasil lab darah saya totally semuanya normal. Seperti itu. Lalu saya kembali ke rumah dan saya memutuskan untuk isolasi diri. Kebetulan malam itu saya cari di daerah dekat rumah saya ada apartemen. Jadi saya sewa untuk saya bisa mengisolasi diri saya sendiri. Seperti itu. Di malam itu juga saya langsung mengungsi, jadi beres-beres baju dan semuanya. Berpisah dengan keluarga, dengan anak-anak, yaitu perasaan yang paling menyedihkan. Karena biasanya saya yang selalu dekat dengan mereka, paling dekat dengan anak-anak, dan saya harus berpisah untuk mengisolasikan diri saya. Ada pertanyaan? Lalu ketika sampai, kenapa? Apakah ada pertanyaan anak-anak seperti itu? Oh, mau kemana ya, nih, Mami atau Mama? Iya, kebetulan karena kejadian di malam hari, anak-anak tidak berjumpa dengan saya hanya melihat mereka dari kamar, mereka masih tertidur, dan pasti perasaan seorang ibu, ya terutama ibu-ibu yang menonton saat ini pasti tahu ya, rasanya luar biasa, sangat menyedihkan saat itu. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk ke apartemen. Kebetulan suami saya mengantarkan saya karena membawa barang-barang cukup banyak. Saya pindah ke apartemen di malam itu, cukup malam sih, sampai jam 12 malam saya di apartemen. Lalu mulailah perjalanan isolasi diri saya di apartemen, seperti itu. Di ruangan sendiri, ya, seperti itu ya, Dr. Melissa. Di ruangan sendiri, yang selama ini saya tidak pernah bayangkan, sendirian, dan kebetulan gejala saya mulai muncul ketika demamnya sudah berangsur-angsur hilang di hari kelima. Lalu tiba-tiba saya mengalami yang namanya penciuman saya berkurang. Awalnya saya sempat, memang penciuman itu awalnya sempat berkurang, tapi saya tidak terlalu menyadarinya karena saya masih bisa mencium sedikit-sedikit. Lalu berangsur-angsur penciuman itu hilang total. Jadi ketika di apartemen, di malam hari saya sampai dan saya beristirahat, di pagi hari ketika saya bangun pagi, saya mulai mencium. Saya mulai, kemarin saya cari minyak kayu putih, dan saya coba tempatkan tepat di hidung saya, tapi saya sama sekali tidak bisa mencium itu bau minyak. Dan saya mencoba mencari alkohol 70% yang biasanya kuat, saya taruh tepat di hidung saya, tapi saya juga tidak bisa mencium aroma itu sama sekali tidak bisa mencium. Dan bersamaan dengan penciuman saya hilang, indera perasa saya juga totally langsung hilang semuanya. Jadi di hari itu saya tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan apapun. Jadi saya makan betul-betul rasanya tawar semuanya. Walaupun ini asin, manis, sama sekali tidak bisa merasakan. Lalu selanjutnya itu bagaimana, Bu Dokter? Apakah mengenai obat-obatannya, apakah dikirimkan atau bagaimana untuk masa tersebut? Iya. Kebetulan waktu di malam hari ketika saya menerima hasil swab saya positif, lalu saya memang sudah mendapatkan obat-obatan karena gejala saya termasuk gejala yang ringan dan hasil paru-paru saya dinyatakan normal, darah saya juga normal. Saya diberikan obat-obat hanya seperti obat-obat simptomatik, obat-obat ringan saja. Lalu
memang ketika saya mendapatkan gejala anosmia ini kehilangan penciuman, di hari itu saya mencoba menghubungi dokter spesialis THT saya. Dan saya coba berkonsultasi via telepon mengenai kejadian anosmia ini. Dan memang dokter THT ini cukup mengejutkan saya, karena dia juga cukup kaget ketika saya mengalami COVID dan kehilangan penciuman. Karena beliau sempat menjelaskan, karena kalau misalnya penciuman kita hilang, itu memang butuh waktu untuk mengembalikan penciuman tersebut. Jadi ada pasien yang bisa cepat kembalinya, ada pasien yang cukup lama, bisa berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai saat ini dia tangani sudah lebih dari 2-3 bulan itu belum kembali penciumannya. Oh, seperti itu ya. Betul. Jujur itu membuat saya cukup sedih kembali. Karena saya wanita ya. Satu-satunya bisa saya lakukan saat itu ya cukup, ya saya berdiam diri dan saya menangis. Saya cukup kaget gitu ya. Di ruangan tersebut. Lalu saya sempat ya. Betul, di ruangan itu sendiri ya, satu-satunya yang ada hanya saya dan Tuhan. Ya sudah, saya ya hanya bisa menangis dan ya saya sempat bertanya sih, apa yang harus saya lakukan saat ini, seperti itu. Lalu dia sempat menjelaskan mencoba dengan terapi penciuman. Terapi penciuman itu saya mulai mencoba, saya juga googling. Terapi penciuman ini memang cukup sulit dilakukan ya. Jadi disitulah saya baru bersyukur yang namanya selama ini kita bisa mencium. Itu ketika kita kehilangan penciuman, di saat itu kita benar-benar baru merasakan dan baru bersyukur apa itu artinya ketika kita bisa mencium aroma sesuatu. Karena ketika hilang total penciuman kita, indera perasa kita juga tidak bisa merasakan apapun, jelas-jelas nafsu makan itu tidak ada sama sekali. Hubungan ya? Saya mulai, betul, padahal di saat itu saya harus makan yang sangat banyak untuk melawan virus ini, tapi ya benar-benar tidak ada nafsu makan, karena saya tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan apapun yang saya makan. Ya, saya tetap memaksanya makan dan saya mulai melakukan yang namanya terapi penciuman. Terapi ini cukup unik karena saya belajar untuk mencium sesuatu bau, suatu aroma, misalnya mencium aroma kopi, lalu di pikiran saya harus membayangkan bagaimana aroma tersebut. Itu jujur cukup sulit gitu ya. Saya mencium aroma kopi, lalu saya membayangkan di pikiran saya aromanya seperti apa. Itu sulit sekali. Saya lakukan itu berkali-kali dalam satu hari dan ya saya memotivasi diri saya untuk tidak boleh menyerah. Jadi saya mau penciuman ini harus cepat kembali karena saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau saya tidak bisa mencium gitu. Ya, lucunya suatu malam, bukan lucu ya, cukup tragis. Suatu malam tiba-tiba kamar saya ini di apartemen itu tiba-tiba diketok. Diketok seseorang, saya cukup kaget, itu tengah malam. Saya tidak berani membukanya. Lalu mereka berteriak kebakaran. Di titik itu saya mengendus-endus hidung saya. Saya mulai berpikir, oh Tuhan, saya baru ingat, saya tidak bisa mencium apapun. Jadi saya bingung ini benar-benar kebakaran atau apa itu ya? Betul. Atau orang ini salah kamar, menggedor-gedor kamar saya karena jelas-jelas saya tidak terima tamu gitu ya. Ya di titik itu yang saya lakukan saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya tidak bisa mencium malam ini, saya tidak bisa merasakan apapun dan saya juga tidak berani buka pintu di malam itu karena saya hanya seorang diri gitu ya. Dan saya hanya berharap orang itu salah kamar, seperti itu. Akhirnya saya tertidur kembali. Saya tertidur kembali sampai pagi dan puji Tuhan ya memang tidak terjadi kebakaran atau apapun juga. Tapi di titik itu saya baru benar-benar merasakan bahwa wow, saya tidak bisa mencium apapun dan ya cukup bahaya seperti itu. Tapi ya itu sudah berlalu. Ya, saya sudah mempersiapkan diri saya, mental saya bila penciuman ini tidak kembali. Seperti itu. Cuma saya tetap lakukan yang disebut terapi penciuman. Saya terus berupaya untuk berlatih hidung saya mencium semua aroma-aroma dan mulai membayangkan satu persatu seperti itu. Dan saya lanjut lagi ya, jadi keluarga saya, orang-orang yang kontak erat dengan saya, di hari Senin, jadi saya sakit itu hari Rabu, hari Minggu itu saya keluar hasil swab, dan hari Senin keluarga saya dilakukan swab, seperti itu. Ya, saya berharap sih semuanya maunya negatif semua ya, terutama ibu saya, karena ibu saya ini usia cukup lanjut, di atas 65 tahun, dan ibu saya ini ternyata mulai muncul keluhan batuk-batuk. Jadi itu jujur benar-benar mengkhawatirkan saya. Saya sudah tidak memperdulikan diri saya, karena saya sebagai seorang dokter, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya justru mengkhawatirkan orang lain, terutama orang tua saya, karena sudah usia, dan
dia jauh dengan saya dan ya saat ini sedang menjaga anak-anak saya. Iya. Dan saat ini sedang ada keluhan seperti itu. Oke. Ya, saya cukup sangat berharap-harap cemas dengan hasil swab orang tua saya. Ya, karena memang swab ini memang butuh waktu 1-2 hari baru keluar hasilnya, dan memang di setiap waktu itu ya saya cuma bisa berdoa sama Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan ya jangan sampai orang tua saya kena, karena saya tidak bisa menemani mereka seperti itu. Akhirnya hari Rabu 2 hari kemudian hasil swab keluar. Iya. Puji Tuhan orang tua saya negatif. Gitu ya, dan memang hasil swab positif itu didapatkan pada suami saya, karena memang suami saya orang yang cukup erat dan memang sempat merawat saya ketika saya mengisolasikan diri, seperti itu. Ya, antara perasaan senang sedikit dan cukup sedih kenapa suami saya betul kenapa suami saya positif gitu ya, tapi saya coba berusaha berpikir positif gitu ya. Akhirnya saya telepon suami dan mengabarkan bahwa hasil swabnya positif. Suami saya orang yang cukup sangat tenang karena dia tidak ada gejala apapun, dia masuk dalam kategori orang tanpa gejala, lalu dia mengisolasikan diri bersama dengan saya. Seperti itu. Lalu selama masa isolasi, saya bersama suami tetap tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Akhirnya berangsur-angsur hari kelima penciuman saya mulai berangsur-angsur pulih seperti itu. Ketika pertama kali saya tahu saya bisa mencium itu saat saya mandi. Oh, baik. Karena biasanya saya mandi itu saya tidak bisa mencium aroma apapun, termasuk sabun, sampo dan apapun. Tiba-tiba ketika mandi saya mulai mencium sedikit wangi harum. Saya ini antara bingung, antara inikah impian saya atau ini benar-benar kenyataan. Lalu ketika saya bisa mencium bau, saya mulai mencari aroma-aroma lain yang lebih tajam, seperti minyak kayu putih atau alkohol, dan saya taruh di hidung saya, tepat di hidung saya. Lalu ya puji Tuhan saya mulai bisa merasakan, mulai bisa mencium ya, mencium aroma-aroma tersebut. Dan saya tes dengan makanan, puji Tuhan juga saya mulai bisa merasakan sedikit-sedikit rasanya asin atau manis. Seperti itu. Di hari kelima ya? Di hari kelima, sempat saat itu ya saya cukup histeris karena kesenangan bisa mencium kembali. Ya karena suami saya tidak bisa merasakannya, dia cukup bingung gitu ya apa yang terjadi dengan istrinya. Cuma saya sangat bersyukur karena penciuman saya cukup cepat untuk kembalinya. Seperti itu Bu Kori. Bu Dokter, waktu sendirian sebelum suami ikut masuk ke dalam ruangan tersebut, ini bagaimana, apa yang Dokter Melisa lalui? Iya Bu Kori. Jadi saya sempat mengalami isolasi sendirian kurang lebih 3 hari. Saya bisa merasakan apa yang pasien sempat ceritakan ya. Jadi memang isolasi diri sendiri ini memang sangat tidak mengenakan, karena memang benar-benar sendiri, terisolasi, dan semua makanan atau apapun hanya dikirimkan lewat depan pintu. Ya, jadi memang dukungan keluarga ini betul-betul sangat-sangat berarti ketika saya sakit. Jadi saya kebetulan orang tua saya, ayah saya mengantarkan makanan setiap hari, 3 kali sehari dia mengantarkan, dan hanya meletakkannya di gagang pintu. Di depan pintu ya? Betul. Itu sebenarnya kalau sedih, cukup sedih karena saya bisa mendengar suaranya, tapi saya tidak bisa berjumpa dengan beliau ya. Ya, tapi saya tetap harus jalankan itu. Jadi ketika dia pergi, baru saya bisa buka pintu dan mengambil makanan seperti itu. Di tengah kesendirian saya, ya saya jalani seperti itu dengan tetap berharap, tetap berpikiran positif, dan memang mengendalikan diri saya untuk tidak terlalu cemas atau khawatir, seperti itu. Karena saya seorang dokter juga, saya tahu perjalanan penyakit ini seperti apa. Ya, jadi saya juga menyiapkan alat pemeriksaan saturasi oksigen untuk mengecek kadar oksigen saya setiap hari. Setiap mengecek alat itu pasti was-was cemas gitu ya. Karena kalau misalnya saturasi saya turun seperti itu, saya harus segera lari ke rumah sakit secepat mungkin. Ya, satu-satunya pribadi yang benar-benar menemani saya ya hanya Tuhan seorang diri. Itu saya juga nggak bisa cerita dengan, ya kalau suami terbatas ya karena dia tidak bersama saya, orang tua juga saya tidak mau cemaskan mereka. Satu-satunya ya saya cuma bisa cerita, ya saya cuma berdoa dengan Tuhan, seperti itu di apartemen itu. Saya juga sempat mendengar ketika orang-orang isolasi diri sendiri, memang saya tahu mereka cukup mengalami gejala depresi. Betul terasing, dan memang
banyak yang depresi ya. Jadi memang mereka sampai rasanya ingin, ya ada yang mau mati, ada yang mau loncat dari kamar perawatan. Karena memang betul-betul terasing dan memang benar-benar sangat sendirian seperti itu. Saya yang biasanya cukup sibuk, yang bertemu dengan orang cukup banyak setiap hari, saya bertemu dokter, bertemu pasien gitu ya, bertemu dengan keluarga saya, tiba-tiba saya harus sendirian di rumah, ya terutama ibu-ibu Baik. pasti tahu ya, kalau sehari rasanya nggak cerita, kalau sehari rasanya nggak Iya. ngomong, itu kayaknya ada sesuatu yang kurang di hidup kita ya. Ini 1 hari saya nggak ngomong sama siapapun gitu ya, ya mau telepon bisa sih, video call juga bisa, cuma pasti rasanya berbeda dengan kita berbicara langsung gitu ya. Baik. Ya, saya alami hal-hal seperti itu, tapi saya terus belajar untuk tetap berpikir positif dan saya ingat kata-kata suami saya sebelum saya mengisolasikan diri, dia cuma berpesan bahwa Tuhan pegang kontrol atas hidup kamu. Jadi tetap tenang, tidak perlu khawatir. Dia katakan seperti itu. Ya, saya terus menyemangati diri saya untuk tidak usah terlalu khawatir berlebihan seperti itu. Itu hasil swab keluarga saya keluar. Jadi saya harus tetap berpikir positif seperti itu. Nah, untuk kalimat kata harus tetap berpikir positif. Berarti sebelumnya ini ada perasaan yang negatif ini, Bu. Makanya Ibu mencoba berusaha untuk berpikir positif. Saya mau tahu di bagian situnya itu. Boleh diceritakan? Boleh. Jadi pasti kaget ya, pasti khawatir ketika orang-orang terima hasil swab positif. Cukup kaget karena ini virus yang baru dan masih terus dalam penelitian sampai hari ini pun obatnya belum diketemukan. Jadi pasti cukup kaget dan cukup shock gitu ya. Bahkan di tengah COVID ini, jadi bahkan di tengah saya menantikan hasil swab saya tetap harus menangani pasien-pasien yang mengalami COVID positif. Ya, jadi cukup banyak dokter maupun pasien, keluarga, atau teman-teman kerja saya yang mengalami terinfeksi virus seperti itu. Dan mereka justru bertanya kepada saya, dan saya harus tetap memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan di tengah kondisi saya yang berharap-harap cemas karena hasil swabnya belum keluar. Saya tetap harus bisa menyemangati mereka gitu. Jadi ketika saya memberikan semangat kepada mereka, saya menyemangati diri saya gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan diri saya, apapun hasilnya, kalau memang harus Tuhan izinkan saya positif, ya berarti Tuhan izinkan saya mengalami hal ini, seperti itu. Oh baik. Ada perasaan takut mati kah atau seperti itu? Bagaimana biasanya muncul, aduh apa yang pada saat seperti itu, apakah mikir nanti anak saya bagaimana, suami saya bagaimana, dan lain sebagainya? Iya. Saya ini memang sama suami kita mempersiapkan seperti itu ya. Jadi kalau memang saya kena virus, COVID, dan memang kalau misalnya sampai ke arah saya harus masuk ICU, meninggal dan segala macam, seperti itu ya. Kita sempat diskusi awal-awal dulu ya. Tapi memang ketika saya dinyatakan positif, pikiran ke arah sana memang sempat terlintas gitu ya. Sempat terlintas, tapi ketika hasil CT scan saya dan hasil darah saya normal, ya saya coba matikan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Jadi saya tetap berharap bahwa saya harus sembuh, saya harus bisa melewati ini semua, dan saya harus tetap bersyukur gitu ya, bahwa banyak orang yang mengalami gejala yang jauh lebih berat, dan mereka juga bingung cara mengatasinya, dan mereka juga sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti itu. Betul. Jadi saya harus tetap berpikiran yang positif. Seperti itu. Yes. Tetap semangat begitu ya, Dr. Melisa, dan puji Tuhan semuanya dalam kendali Tuhan, dan sampai dengan saat ini Bu Melisa bisa mengatasi setiap ritme atau gejala yang ada dengan baik seperti itu ya, Dr. Melisa ya. Ya. Setelah 3 hari di karantina mandiri itu berarti kan ada nih nyusul suami Dr. Melisa. Nah itu dari ketika suami Dr. Melisa ini, kita sebutlah namanya Pak Handri Chandra. Nah, itu bagaimana Dr. Melisa menanganinya berdua seperti itu? Ya, jadi memang saya siapkan obat, akhirnya saya siapkan obat untuk berdua, karena suami saya tidak ada keluhan, ya memang obat-obatan yang saya konsumsi, tidak semuanya ya dia juga konsumsi. Jadi karena saya ada gejala, saya minum obat yang lebih banyak dibandingkan suami saya. Ya terutama vitamin-vitamin dan semua obat-obat simptomatik saya berikan gitu ya. Tapi karena suami saya nggak ada gejala, dia hanya minum kebanyakan vitamin, kan buah-buahan, makanan yang bergizi, dan ya, yang lain-lain ya. Tapi tidak sebanyak obat yang saya konsumsi, seperti itu. Oh. Ya, memang betul, dukungan suami saat ketika dia datang ke apartemen, ya pasti lebih mendukung ya.
terutama saya yang tidak terbiasa seorang diri, ya sebagai seorang wanita, ya wanita ini memang terasa ya. Jadi apa-apa memang dirasa, berbeda dengan laki-laki yang bermain dengan logika. Jadi kalau saya ini sedikit lebih perasa dan mulai berpikir gitu ya. Jadi ketika suami saya datang, dia mendukung saya cukup banyak sekali mendukung. Ya kita bisa berdoa bersama dan kita bisa tetap berpikir positif bersama seperti itu. Nah, di masa Bu Dokter itu mengalami gejala-gejala itu, ada nggak satu momen gitu merasa depresi atau aduh ini bagaimana gitu? Karena kan kalau penyakit, jangankan penyakit yang udah jelas nih, COVID-19 itu kan banyak sekali kasusnya ya kan, yang membuat orang itu jadi akhirnya meninggal atau dan sedihnya lagi kalau misalkan dia meninggal pun nggak ada yang boleh ngebesuk atau ngelayat atau bagaimana. Iya, Bu Kori. Perasaan sedih depresi itu sempat saya alami. Jadi saya cukup shock dan kaget dengan hasil swab saya yang positif. Tangisan saya pertama adalah ketika saya ke rumah sakit seorang diri, saya nyetir di malam hari dan karena saya memutuskan untuk saya harus segera cek. Jadi saya CT scan dan periksa darah. Saya nyetir sendiri karena saya nggak mau suami saya nanti tertular juga satu mobil. Jadi saya nyetir sambil menangis. Sambil nyetir, sambil menangis dan sambil berpikir ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Selain itu ketika saya di apartemen juga seorang diri, ya saya lalu juga dengan tangisan dan air mata. Ya, saya juga cukup kaget karena setiap hari juga saya masih mendengar kabar-kabar tentang COVID seperti ini. Ya, juga saya mendengar juga pasien-pasien banyak meninggal dan mengalami perburukan yang sangat cepat dan akhirnya meninggal gitu ya. Sempat muncul juga kekhawatiran di dalam hati saya gitu, apakah saya termasuk orang yang akan masuk dalam perburukan? Dan waktu itu sempat juga muncul istilah yang mungkin pernah dengar namanya happy hypoxia. Ya, jadi ketika saya di malam hari ketika saya ke rumah sakit, jadi ketika saya berobat di malam itu, satu pasien sebelum saya dia masuk dengan gejala happy hypoxia. Jadi pasiennya tenang-tenang aja, tidak rasakan keluhan apa-apa. Ketika diperiksa saturasi oksigennya cukup sangat rendah. Dan pasien ini harus masuk segera ke dalam mesin ventilator. Cukup membuat pasien dan keluarganya cukup shock seperti itu. Kebetulan ada saya di situ dan ya saat itu membuat saya cukup shock karena saya melihat ini pasien tidak merasakan keluhan apapun. Yang dia cuma rasakan memang gejala demam ringan dan badannya merasa sangat-sangat lemas seperti itu. Lalu ketika dicek saturasi oksigennya sangat-sangat rendah dan memang dokter jaga saat itu menyatakan bahwa ini segera harus masuk ke mesin karena napasnya mulai cepat sekali ya, memang ini cepat sekali gitu. Dan memang sampai saat ini kita juga tidak tahu ada seseorang yang benar-benar tidak ada gejala atau gejala ringan atau bahkan gejalanya sampai berat bahkan bisa meninggal. Memang belum ketemu ini apa yang bisa membuat pasien bisa terinfeksi virus ringan atau bisa sampai berat sekali seperti itu. Nah, tadi diinformasikan sama Dokter Melisa nih, waktu suami ternyata hasilnya positif, itu campur aduk perasaannya. Ada perasaan senang karena ada yang nemenin, tapi juga khawatir karena beliau juga nanti kena bagaimana gitu kan. Nah, ketika sudah bersama-sama mengalami hal tersebut, ini lebih erat hubungannya atau lebih sering berantem atau bagaimana? Hanya agak pribadi nih, boleh diceritakan Dokter? Iya, boleh. Iya, jadi waktu suaminya nyatakan positif, pasti ya bercampur aduk betul perasaannya ya. Ada perasaan sedih, ada perasaan sedikit senang karena ada yang menemani saya. Jadi saya nggak seorang diri di isolasi ya. Ya, cuma memang betul ketika saya nyatakan positif, memang saya ya cukup down juga, cukup stres, cukup sedih, dan cukup depresi dalam tanda kutip ya. Saya katakan depresi. Kenapa? Karena saya sempat bertanya diri saya sih kok saya bisa ya, tapi ya sudahlah saya tidak mau terlalu banyak mempertanyakan hal seperti itu karena mau dicari juga bingung dari mana kenanya seperti itu ya. Iya. Yang saya pikirkan adalah ya ketika suami saya dinyatakan positif, lalu saya ya suami saya masih aktif karena dia tidak ada gejala, dia masih aktif, dia kebetulan dosen, dia masih tetap mengajar dan saya sempat bertanya kepada dia, kenapa kamu santai-santai aja, nggak takut, nggak cemas, nggak kayak saya gitu ya, nangis, bingung, stres ya, memikirkan semua hal ini gitu ya. Lalu sempat dia jawab sih, kenapa harus stres?
kenapa harus takut gitu ya. Saya sempat bertanya sih, ya kamu kan masih manusia gitu ya. Kamu kan masih ada daging yang masih, ya kamu melihat gitu ya, angka-angka kematian ini, COVID ini masih terus naik gitu ya. Kamu nggak khawatir sedikit pun, nggak takut terhadap COVID ini gitu ya. Lalu ya memang dia jawab gitu ya, saya belajar untuk tidak meragukan Tuhan, dan saya tidak pernah meragukan Tuhan. Saat itu memang saya diperhadapkan hanya dengan dua pilihan, untuk tetap mempercayai Tuhan atau benar-benar saya meragukan Dia, gitu ya. Jadi saat itu memang saya terus memaksa diri saya dan hati saya untuk tetap percaya, apapun itu yang terjadi, gitu ya. Apapun yang terjadi, saya tetap harus memaksakan diri saya untuk tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami COVID ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup saya, seperti itu. Selama masa isolasi bersama suami, ya suami juga masih tetap mengajar secara online, masih tetap aktif mengajar secara online. Bahkan seingat saya ya, beliau juga membantu, kebetulan ada seorang hamba Tuhan di daerah yang terinfeksi COVID juga. Jadi dia menyerahkan ke saya untuk bisa membantu, bagaimana membantu hamba Tuhan ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, karena kebetulan dia dan seluruh anaknya terinfeksi COVID, seperti itu. Jadi saya cukup kaget karena saya yang sedang positif, saya harus tetap bisa membantu orang lain yang positif, karena ya suami saya tetap ya seperti itu ya, tidak takut, tidak meragukan Tuhan. Dia bilang kamu harus belajar tidak meragukan Tuhan dan tetap percaya, gitu ya. Walaupun secara saya karena seorang wanita dan seorang ibu, pasti saya ya masih mengalami ketakutan dan kecemasan itu ya. Tapi ya memang tidak henti-henti, saya cukup belajar dari suami saya dan saya melihat betapa dia tetap mempercayai Tuhan ya di tengah kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan seperti itu. Bahkan ya saya seperti seorang Kristen yang baru, benar-benar baru, untuk saya sempat bertanya kepada dia bagaimana cara mempercayai Tuhan di tengah kondisi yang tidak pasti seperti ini. Gitu ya, saya belajar kenapa kamu bisa nggak takut, kenapa kamu bisa tetap percaya, kenapa kamu tidak ada sedikit pun rasa takut, khawatir, ataupun cemas. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali di diri dia. Setiap hari saya tanyakan soalnya. Setiap hari saya tanyakan, kamu nggak takut? Kamu nggak cemas? Ya, bahkan setiap cek saturasi oksigen saya sempat bertanya, kamu nggak takut? Enggak. Kamu nggak cemas? Kamu nggak ini? Dan dia jawabnya tidak. Dengan santainya tidak. Ya, dia tetap bisa mengajar secara aktif, dia tetap bisa berkhotbah, bahkan saya cukup kaget berkhotbah secara online. Secara online ya. Terus secara online dia tetap bisa berkhotbah dan tidak ada satu orang pun di jemaat itu yang tahu dia sedang terinfeksi, seperti itu. Karena dia juga tidak seperti orang sehat, karena dia tidak ada gejala, seperti orang sehat, tidak ada keluhan, dan ya dia tetap aktif terus melayani Tuhan apapun kondisinya itu. Baik, tapi di ruangan yang sama dengan dokter ya, dan dilakukannya juga secara online seperti itu, jadi tidak bertemu langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, betul. Baik. Saya sangat bersyukur ada orang tua saya, ada mama saya yang menjaga anak-anak saya. Karena ketika saya positif, mama saya langsung ambil alih anak-anak saya, dan ketika suami juga dinyatakan positif, ya suami juga tidak bisa menjaga anak-anak, ya akhirnya orang tua saya yang menjaga anak-anak saya. Seperti itu. Baik. Aduh, Dr. Melisa, saya sebenarnya mau sedih sebetulnya karena Dr. Melisa mengalami hal ini. Hanya saja ketika saya melihat iman yang ada dari Dr. Melisa ini, jadi saya survive lagi gitu. Wah, kita memang harus struggling dalam kondisi apapun, kita harus tetap berjuang, walaupun di masa COVID, di masa pandemi, ataupun ketika kita menghadapi virus ini dan terkena dampaknya, kita tetap harus berpikiran positif dan optimis, seperti itu ya, Dr. Melisa. Nah, dikarenakan Dr. Melisa ini adalah seorang dokter, tentunya dokter pasti bisa membedakan ini gejala yang merupakan gejala adalah COVID-19 atau hanya suges saja, karena ada beberapa hal yang mirip-mirip ternyata antara COVID-19 ini dengan penyakit yang pada umumnya, seperti itu. Ya, jadi memang gejala COVID ini sebenarnya hampir mirip dengan gejala virus lainnya.
Jadi COVID ini gejalanya memang demam, biasanya badannya lemah, lemas ya, dan disertai gejala-gejala lainnya. Ya. Yang membedakan virus ini dengan virus lainnya, memang kita harus melakukan pemeriksaan. Ya. Jadi memang saat ini goldennya adalah pemeriksaan swab test. Ya, jadi kalau orang bilang rapid test seperti itu, rapid test saat ini, rapid test antibody, terutama rapid test antibody ini, kita baru bisa melihat antibody yang terbentuk di badan kita. Jadi antibodi ini terbentuk 7-14 hari ketika seseorang terkena virus COVID, itu baru hasilnya reaktif. Jadi kalau misalnya seseorang terkena, misalnya baru demam hari ini, lalu dia cek rapid test, ya kemungkinan besar hasilnya masih negatif, kecuali 2 minggu lalu dia terinfeksi virus COVID. Gitu. Jadi memang yang bisa membedakannya hanyalah ya harus dilakukan pemeriksaan swab, dan dokter harus menilai kondisi klinis pasien ini apakah mengarah ke arah COVID atau tidak, seperti itu. Karena pemeriksaan swab juga bisa dilakukan berulang-ulang, tidak hanya satu kali, tergantung dari kondisi klinis pasien tersebut. Dokter Melisa, untuk saat ini, apakah sudah ada obat yang ditemukan di COVID-19? Karena menurut informasi yang saya dapatkan, itu tuh ada obatnya, bahkan di WA seperti vaksin. Di WA grup itu sering ada tuh Dokter Melisa, vaksin harganya berapa, prosedurnya bagaimana. Nah, mengenai hal itu, apakah bisa memberikan tanggapan Dokter Melisa? Iya, saya memberikan tanggapan sedikit. Memang vaksin sampai saat ini terus masuk dalam tahap uji klinis ya. Jadi memang ada 4 fase uji klinis, dan memang setahu saya itu kurang lebih ada 10 macam vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia, yang sedang masuk ke dalam tahap akhir untuk pengujian vaksin ini. Dan tadi per hari ini saya dengar memang November Indonesia sudah merencanakan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada garis-garis terdepan dalam melayani masyarakat, seperti itu. Kita berharap vaksin ini ya memang bisa supply-nya memang bisa cepat tersedia untuk masyarakat Indonesia, sehingga memang vaksin ini bisa membantu untuk mencegah penularan penyakit. Memang vaksin ini tidak bisa menjamin 100% tidak tertular. Ya, semua vaksin seperti itu. Yang saya baca penelitian terakhir memang 80% vaksin ini bisa melindungi seseorang, mencegah seseorang terhindar dari penyakit ya, tapi memang belum mencapai 100%. Tapi vaksin pasti jauh lebih baik dibandingkan tidak dilakukan penyuntikan vaksin. Nah, untuk obat memang saat ini sampai hari ini memang belum ada obat yang dinyatakan 100% bisa menyembuhkan penyakit COVID. Ya, terakhir memang ada Remdesivir yang sudah masuk ke Indonesia. Memang obat ini sudah melewati penelitian yang cukup banyak, dan memang hasil dari studi penelitian, Remdesivir ini memang membantu untuk mengurangi masa rawat inap di rumah sakit, dan memang kasus mortality, jadi angka kematian ketika pasien COVID diberikan obat ini memang sedikit menurun gitu. Jadi memang obat ini dianggap sampai saat ini memang obat ini dianggap cukup efektif untuk pasien-pasien COVID. Tapi apakah obat ini bisa menyembuhkan 100% COVID? Belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit COVID ini. Seperti itu. Jadi obat-obat apa yang saat ini diberikan kepada pasien ya memang kebanyakan obat-obat yang bersifat simptomatik ya. Jadi obat-obatan lain sedang terus masuk dalam tahap penelitian terus di seluruh dunia untuk bisa menemukan obat yang dapat menyembuhkan virus COVID ini, seperti itu. Nah, karena virus ini virus baru, jadi seluruh dunia sedang berupaya terus meneliti, ya dari gejala, bahkan dari cara penularan, bahkan dari manifestasi yang ditimbulkan kepada pasien itu memang cukup beragam seperti itu ya. Jadi memang kita dunia ini sedang berlomba-lomba untuk terus meneliti nih perkembangan virus ini. Belum kalau misalnya virus ini bisa bermutasi, ya bermutasi bisa ke arah yang lebih ganas, dan itu memang bisa menyebabkan sampai kematian seperti itu. Oh, baik, seperti itu ya. Dan sedih sekali ya, karena ini seluruh dunia mengalami hal ini. Artinya masalah PSBB kita bisa diperpanjang lagi, dokter. Kemungkinan seperti itu ya. Pastinya sudah kangen nih, saya sendiri sudah kangen. Mungkin sahabat wanita yang lain juga sudah kangen, bisa jalan-jalan ke mall, bisa jalan-jalan keluar kota, ya kan, nggak perlu repot, harus membawa sanitizer dan lain sebagainya, seperti itu. Yeah. Lalu ada juga nih informasi yang mengatakan bahwa kalau anak-anak itu lebih kuat menghadapi COVID. Apakah itu benar? Ya, balik lagi karena ini virus baru. Jadi pada virus COVID ini pada anak-anak masih terus diteliti.
Jadi memang ada statement saya juga pernah mendengar bahwa pada anak-anak virus ini lebih kebal, ya. Tapi ternyata itu belum tentu betul juga, karena Indonesia masuk dalam negara tertinggi untuk kematian anak-anak yang disebabkan oleh COVID ini se-Asia Tenggara, sorry. Wow. Jadi memang cukup tinggi nih kematian di Indonesia, itu adalah kematian yang tertinggi untuk anak-anak, ya. Dan gejala pada anak-anak ini memang cukup unik, ya. Ada juga anak-anak yang tidak mengalami gejala apa-apa, tapi swabnya positif. Ada juga gejala anak-anak ini sampai berat sekali, yang sampai mungkin pernah dengar yang disebut MISC, jadi multisystem inflammatory syndrome pada anak-anak children J-nya. Jadi ini sampai gejalanya cukup berat sekali, bahkan mengakibatkan sampai kematian seperti itu. Jadi memang ya sampai saat ini sih belum terbukti bahwa memang anak-anak kebal terhadap virus ini. Memang IDAI juga, Perhimpunan Dokter Anak Indonesia juga menghimbau memang anak-anak sebisa mungkin untuk tidak keluar dan tidak bertemu, ya sebisa mungkin di rumah saja, dan memang melakukan protokol kesehatan sama seperti orang dewasa. Oh, seperti itu. Berarti untuk tindakan sekolah dari rumah atau aktivitas dari rumah itu adalah tindakan preventif yang benar dilakukan oleh pemerintah, ya dokter ya. Karena memang sangat dijaga sekali. Karena kalau anak-anak mungkin lebih susah ya kita untuk merawatnya ya dokter ya, karena belum peka terhadap rasa sakit yang dialaminya seperti itu. Betul. Nah dokter, karena dokter sudah mengalami sendiri ya bagaimana rasanya terkena dampak pandemi ini dan sudah dinyatakan pulih, tapi tetap saja ini ada kerentanan. Menurut dokter, apabila sudah pernah terinfeksi COVID-19, adakah kemungkinan untuk terinfeksi kembali? Ya, beberapa negara melaporkan kasus pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami infeksi virus corona ini. Pasien tersebut bisa terinfeksi kembali. Ya, sampai saat ini juga masih terus diteliti apakah benar ini virusnya menginfeksi kembali atau hanya gejala dari sisa-sisa yang sebelumnya, seperti itu. Tapi beberapa negara memang melaporkan virus ini bisa menginfeksi kembali, seperti itu. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah dinyatakan sembuh dari COVID, kita tetap melakukan protokol kesehatan sama seperti yang lainnya, ya. Jadi tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa menjauhi kerumunan, seperti itu. Oh, baik. Menggunakan masker di rumah atau keluar-keluar itu juga tetap ya? Betul, ya menggunakan masker ya. Ya puji Tuhan semuanya bisa dilalui, dan saya berharap juga sih dari pihak Bu Melisa maupun dari Pak Handri ketika itu ya, memang dalam kondisi yang benar-benar aman, seperti itu. Ya, aman dengan iman ya. Aman dengan iman, tentu saja. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi memang ketika itu sih memang sangat syok ya, Dokter Melisa ya. Kalau sekarang kita cerita mungkin kita pasti bisa ketawa, kita bisa, aduh lucu ya waktu itu. Gitu. Tapi ketika kita pada saat mengalami kejadian tersebut, pasti campur aduk. Mungkin gemeteran juga. Dokter Melisa sempat mengalami seperti itu nggak? Gemeteran, aduh ini bagaimana? Ya, paniknya seseorang pasti beda-beda ya. Ya, saya sempat panik, pasti sempat panik ya, sempat panik, sempat bingung mau ngapain, sempat ya bingung aja, ini banyak sekali yang harus wanita sekali lah ya pokoknya. Betul. Ya, panik sekali, tapi akhirnya hari ini tepat hari ini saya baru mengerti kenapa Tuhan izinkan ya. Kebetulan pas hari juga saya juga dihubungin oleh seseorang staf saya, dan dia menyatakan dia terinfeksi. Dia juga sama-sama seorang ibu dan seorang pengikut Kristiani juga. Ya, dia sempat shock, stres, nggak bisa tidur dari malam sampai pagi, dan dia sampai mengalami nyeri dada ya, sakit sekali dada ini. Ya, saya pernah mengalami posisi seperti itu. Jadi ketika hari ini pagi tadi saya bangun tidur dan dia WA saya langsung telepon dia, dan ya pasti saya langsung kasih kekuatan karena saya pernah mengalami posisi seperti itu, dan saya cuma pesan satu hal untuk tetap tenang di situ. Tetap tenang, jangan khawatir, apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, pasti intinya kita pasti kita pengennya ya Tuhan terus
bersama kita. Itu aja kekuatan kita satu-satunya. Jadi kita pasti bisa melalui semuanya. Yang penting Tuhan ada bersama kita dan tetap berpikiran positif gitu. Saya tahu memang tidak mudah. Orang bisa bicara, jangan khawatir, tetap tenang, jangan stres gitu ya, karena stres menurunkan imun kita. Ya. Semuanya hanyalah kata-kata belaka. Kalau kita tidak mengambil langkah untuk memilih untuk tidak stres ya. Jadi memang antara stres dan tidak itu memang harus pilihan ya. Jadi saya memilih untuk tidak stres, walaupun memang keadaan semua sangat-sangatlah tidak kondusif seperti itu. Jadi memang saya tetap support dia sampai hari ini pun, sampai malam ini saya tetap support dia untuk saat ini juga dia sama diisolasi, dan saya tetap katakan kepada dia bahwa tetap semangat, pasti bisa kita lalui apapun hasilnya, apapun outcome dari penyakit ini, ya intinya adalah kita harus tetap berharap gitu ya, kita harus tetap berharap dan percaya apapun yang Tuhan izinkan pasti Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Baik. Gitu sih Bu Kori. Oke, baik. Semoga untuk sahabat wanita yang disebutkan oleh Dr. Melisa ketika menyaksikan acara ini boleh termotivasi ya dokter ya. Dan puji Tuhan banget untuk setiap pelayanan yang sudah dilakukan Dr. Melisa di rumah sakit untuk melayani orang lain. Nah, ini bisa lagi ditambah lagi dengan mengisi bagian-bagian kosong, yaitu memberikan wejangan, firman kepada orang tersebut, kepada apalagi wanita ya terutama ya. Karena wanita ini karena mungkin dia cenderung bermain di perasaan, ya pasti akan terlihat lebih lemah. Walaupun sebenarnya wanita sebenarnya kuat, tapi akan terlihat lebih lemah seperti itu ya. Iya, jadi saya cerita sedikit mengenai isolasi. Ketika saya isolasi diri, ya pasti saya mengalami suatu keadaan yang sangat tidak mengenakan. Ya, saya perasaannya pasti bercampur aduk, sedih, sendiri, stres, ya, depresi juga, ya cukup bercampur aduk lah, semuanya ada di dalam situ. Sebagai seorang Kristen, saya harus belajar mempercayai Tuhan di tengah kondisi yang sangat-sangat tidak kondusif. Kalau dikatakan mudah nggak, itu pasti jawabannya sulit sekali, ya. Terutama apalagi saya wanita yang bermain dengan perasaan, ketika harus mempercayai Tuhan di tengah kondisi saya seperti ini, itu sangatlah tidak mudah. Saya bisa katakan tidak mudah, ya. Jadi saya belajar lagi seperti seorang Kristen yang baru, mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, tidak terlihat secara kasat mata, tapi yang saya bisa lihat dengan iman saya, dengan hati saya, dengan mindset pikiran saya belajar mempercayai Tuhan. Dan saya, satu hal yang saya bawa dalam doa saya, hari-hari saya selama saya isolasi, saya tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Mungkin bagian itu terlupakan dalam doa saya. Baik. Padahal ya memang secara daging maunya cepat sembuh gitu ya. Tapi justru di dalam doa-doa saya belajar untuk minta Tuhan, dan saya mau bertemu dengan Tuhan di tengah kondisi saya saat itu. Saya rindu sekali, saya pengen menemukan Tuhan di tengah kondisi saya, di saat kondisi iman saya sedang goyah, di saat saya sulit untuk mempercayai Tuhan seperti itu. Saya mulai menanyakan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin ubah dari hidup saya? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan supaya hidup saya bisa lebih berkenan lagi sama Tuhan? Di titik pandemi itu juga, ya di titik terendah saya itu juga, suami saya cuma titip satu hal, untuk tetap bersyukur. Ya, itu hal yang cukup sulit saya lakukan. Tapi saya belajar untuk terus melakukan, walaupun dengan air mata. Saya bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Baik itu baik maupun tidak baik. Saya percaya bahwa yang penting Tuhan ada bersama dengan kita. Pasti kita bisa melalui itu bersama dengan Dia. Dan apapun hasilnya itu baik ataupun tidak baik. Satu hal, kita belajar mempercayai Tuhan dalam segala kondisi dan segala keadaan. Kita tahu bukan hanya hal yang baik saja yang kita minta dari Tuhan. Walaupun hasilnya tidak baik, walaupun hasilnya ternyata swabnya harus positif atau apapun juga, saya tetap mau berkata bahwa
Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Dan ya, saya alami hal itu di masa-masa sulit saya seperti itu. Luar biasa, Dr. Melissa. Ini sangat positif dan saya sangat berharap bisa termanifestasi kepada para sahabat wanita dimanapun berada untuk tetap menemukan Tuhan dalam kondisi apapun dan mempertahankan iman kita meskipun di tengah pandemi saat ini. Karena tidak mudah buat kita semua untuk menerapkan setiap protokol yang ada. Bahkan kita harus benar-benar menjaga bukan hanya diri kita sendiri ya, Dr. Melissa ya, tapi seluruh keluarga. Mungkin Dr. Melissa ini lebih berat lagi karena harus menjaga seluruh di lingkungan karyawan, di rumah sakit, seperti itu harus dijaga pasien-pasiennya juga seperti itu ya dokter ya. Apalagi berhubungan langsung dengan mereka. Seperti itu. Baik. Nah, Dr. Melissa, untuk penutup nih, adakah saran, trik, ataupun masukan untuk kami semua para sahabat wanita di GSICP khususnya dan umumnya adalah sahabat wanita yang menyaksikan program ini, saran atau masukan agar kita tetap kuat menghadapi masa pandemi seperti ini? Ya, kalau dari segi kedokteran, saya mungkin tidak bosan-bosannya menerapkan semua protokol. Ya, jadi kita wajib mencuci tangan sesering mungkin, ya minimal 20 detik untuk menggunakan air dan sabun. Lalu kita tetap menggunakan masker, terutama ketika kita keluar atau ketika kita di dalam rumah dan kita memiliki gejala. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang pilek, batuk, meriang, sebaiknya kita menggunakan masker, even itu di rumah, karena kita juga tidak mau menulari orang lain yang berada di dalam rumah. Ya. Lalu yang ketiga adalah ya sudah pasti kita harus menjauhi kerumunan. Ya, jadi kerumunan, pertemuan, misalnya acara keluarga atau apa sebisa mungkin di tengah pandemi ini kita harus hindari. Ya, karena ini kita tidak pernah tahu siapapun bisa terinfeksi seperti itu. Oh, dan tips terakhir, ya memang ini mungkin tips saja, mungkin bisa kita siapkan beberapa alat-alat yang kita perlu siapkan di rumah, ya, karena nanti kalau misalnya kita tiba-tiba terinfeksi, ya kita harus persiapkan dari sekarang, ya mungkin alat-alatnya seperti kita harus persiapkan termometer di rumah, yang pertama termometer dan kita harus siapkan vitamin-vitamin dari sekarang ya, kita konsumsi vitamin C, vitamin D, zinc, dan yang lainnya multivitamin lainnya. Lalu kita juga harus menyiapkan obat-obat simptomatik seperti obat demam, obat diare, seperti itu ya. Lalu kita juga perlu siapkan ya mungkin agak sedikit, bukan sedikit agak berlebihan ya, kita perlu menyiapkan alat saturasi oksigen. Tapi kalau memang tidak terbiasa, mungkin cukup bingung membacanya ya. Tapi nanti kalau sudah, nanti saja itu mungkin disiapkan. Tapi mungkin beberapa yang tadi saya sebutkan sebelumnya, mungkin kita bisa siapkan karena itu sangat membantu kita ketika kita memiliki gejala seperti itu. Oh, iya. Kita sudah di penghujung acara. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali untuk Dr. Melissa mau sharing, mau berbagi kisahnya, memberikan inspirasi dari segi kita sebagai seorang wanita dan juga dari segi kita dari sebagai dokter, sebagai pekerja sosial atau masyarakat. Yang mungkin di pikiran banyak orang, kalau dokter pasti udah tahu cara mengatasinya gitu kan. Namun kenyataannya tetap saja dokter juga seorang manusia yang juga rentan terkena atau terinfeksi seperti itu. Bahkan malah lebih berbahaya ya dokter ya. Seperti itu. Baik. Namun para sahabat wanita jangan merasa berkecil hati atau bersusah hati. Untuk ini pun kita nanti akan belajar lebih banyak lagi mengenai bagaimana menyikapi hati kita, menyikapi hidup kita ketika menghadapi masa pandemi. Setelah pujian akan ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Handri Chandra yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu iman di tengah pandemi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah global
menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di tengah masa-masa sulit ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami lewat firman-Mu, agar kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat sekalian. Hari ini saya ingin membagikan satu tema, yaitu iman di tengah pandemi. Saya percaya kita semua sedang mengalami masa-masa sulit bersama, tidak hanya kita tentunya, tapi juga semua orang yang ada di dunia ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mungkin sudah kita rasakan hampir 1 tahun ini. Tapi jemaat perlu tahu bahwa memang pandemi ini adalah sebuah hal yang sudah seringkali terjadi di dalam sejarah kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Ya, saya akan sebutkan beberapa contoh kepada sahabat-sahabat semua. Salah satu pandemi yang paling terkenal di dunia ini bernama Black Death, ya, yang disebabkan oleh bakteri. Korban jiwa yang jatuh karena pandemi ini berkisar 75-200 juta, yang mana mayoritas merupakan orang-orang di daerah Eropa sana. Pandemi ini terjadi kira-kira tahun 1347 sampai 1352. Lalu beberapa ratus tahun setelah itu ada juga pandemi yang tidak kalah mengerikan yang bernama smallpox. Ya. Pandemi ini disebabkan oleh virus dan menurut catatan yang saya baca memakan korban kira-kira 100 sampai 500 juta pada abad ke-20 saja. Ya, mereka yang terkena virus ini bisa menyebabkan kematian bahkan kebutaan. Dan sangat mengerikan. Syukurnya sekarang virus ini sudah berhasil diatasi sehingga tidak ada lagi. Lalu kira-kira tahun 1918 muncul satu pandemi virus yang mematikan juga yang bernama Spanish flu atau flu Spanyol. Memakan korban kira-kira 50 sampai 100 juta jiwa pada tahun 1918. Pandemi ini mengakibatkan gereja-gereja yang ada di Amerika tidak dapat beribadah. Sama seperti yang kita alami sekarang. Ya, tapi saat ini kita beruntung karena kita punya YouTube, kita punya gadget, kita punya sosial media. Jadi kita bisa tetap beribadah, ya. Tetap bisa bersekutu lewat Zoom dan lain-lain.
Tapi dulu hal ini tidak dimungkinkan. Lalu sekarang di tahun 2020 kita mengalami yang namanya COVID-19. Korban jiwa itu kurang lebih 1.100.000 saat ini menurut catatan yang ada. Dan kalau sahabat-sahabat perhatikan jika dibandingkan dengan pandemi-pandemi sebelumnya, wah ini masih jauh lebih mending. Ya, tingkat kematiannya pun masih tergolong rendah, masih ya 7 sampai belasan jika dibandingkan dengan contoh saja smallpox, yaitu 30% tingkat kematiannya. Jadi saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, tapi perlu kita tahu memang hal ini biasa terjadi. Kebetulan saja kita mengalaminya pas sekarang. Dengan kata lain, pandemi itu terjadi pas kita hidup, pas kita eksis. Dan beruntungnya, medis atau ilmu medis atau kedokteran sekarang sudah sangat maju. Ya. Jadi korban yang berjatuhan karena COVID itu setidaknya masih bisa diatasi dengan baik. Ya. Tapi memang kita perlu sadari bahwa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak kerugian, tidak hanya kesehatan, bisnis-bisnis menjadi lesu, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi pandemi ini memang sangat-sangat luas dampaknya, termasuk gereja. Ya, gereja tidak lagi bisa mengadakan ibadah yang analog, ya, ibadah di mana kita bisa bertemu secara langsung di satu tempat, di satu waktu. Dan kalau kita lihat bersama, gereja pun menjadi sulit. Karena ya pemasukannya berkurang, persembahan pun berkurang, jemaat juga lagi susah. Jadi semua sedang bergumul di tengah masa-masa pandemi. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen menghayati masa-masa sulit ini? Mari kita lihat sejenak ke Alkitab, sahabat-sahabatku. Sekalipun tidak ada COVID-19, tidak ada Black Death, ya, tidak ada smallpox di Alkitab, tapi Alkitab melukiskan juga masa-masa sulitnya sendiri yang kalau mau jujur, ya tidak kalah pelik, tidak kalah deritanya dibanding pandemi-pandemi yang ada. Jadi kita mau belajar dari pendahulu-pendahulu kita, orang-orang Kristen yang hidup pada masa gereja mula-mula, tentang bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit yang mereka hadapi, yang mereka alami. Saya mencatat beberapa poin di sini, ya, masa-masa sukar dalam Alkitab. Yang pertama itu kelaparan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 27-30, di situ kita lihat ada informasi yang menarik. Pada waktu itu Agabus, seorang nabi, menubuatkan bahwa akan ada kelaparan besar pada waktu itu, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Romawi yang bernama Claudius. Ya. Dan pada saat itu jemaat yang berada di Antioquia mengambil keputusan untuk berbagi dengan jemaat yang ada di Yudea, jemaat yang ada di Yerusalem. Akhirnya mereka mengumpulkan uang lalu memberikannya atau membawakannya untuk menolong saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Kelaparan ini mematikan jemaat yang dikasihi Tuhan karena harga-harga melambung sampai 2 kali lipat. Menurut catatan sejarah dari seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal yang bernama Yosefus, dia berkata begini. Pada waktu itu, pada kira-kira tahun 46-47, itu ada banyak sekali orang yang mati di Yudea, khususnya di kota Yerusalem. Kenapa? Karena kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk membeli makanan. Ya, jadi orang-orang yang miskin itu yang mati duluan. Dan jumlahnya tidak sedikit. Jadi kelaparan ini mematikan. Apalagi memang pada waktu itu daerah Yerusalem, Yudea merupakan daerah jajahan. Otomatis mereka berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi dan mereka harus bayar pajak. Jadi yang miskin tambah miskin. Dan karena mereka miskin, mereka mati karena tidak mampu membeli makanan. Ya. Itu
Itu fakta sejarah. Ada kelaparan pada waktu itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi pada waktu kelaparan. Jemaat di Antioquia itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Kelaparan ini bukan hanya di Yerusalem, jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabatku, tapi merupakan kelaparan yang begitu meluas. Ya, kelaparan global. Karena Mesir gagal panen dan lain-lain. Akibatnya banyak orang susah. Tapi kita lihat, jemaat di Antioquia bukannya nyimpan duit lalu selamatin diri dulu, tidak seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan duit, mereka mengumpulkan persembahan, lalu membagikannya kepada jemaat di Yudea atau Yerusalem. Jadi dari sini kita lihat bahwa teladan yang diberikan orang-orang Kristen zaman dulu itu luar biasa. Bahwa mereka mau berbagi pada saat pandemi terjadi. Pada saat kelaparan itu terjadi. Apakah kita bisa melakukannya hari ini? Biarlah itu menjadi bahan perenungan kita. Lalu kita lihat, apa lagi yang terjadi pada waktu gereja mula-mula berdiri, ya, ketika jemaat-jemaat Kristen hidup. Selain kelaparan, yang terjadi berikutnya itu namanya penganiayaan. Ini masa-masa sukar. Pada masa-masa awal kekristenan muncul, mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Saya percaya sahabat-sahabat pernah membaca kisah para rasul dan melihat di dalam kisah para rasul 8, kisah para rasul 7, ya, bagaimana orang-orang Yahudi itu getol. Salah satu contohnya adalah Rasul Paulus itu. Dulunya dia adalah penganiaya jemaat. Betapa mereka begitu semangat untuk menganiaya orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Sampai bahkan ada korban yang bernama Stefanus yang harus mati karena imannya dengan dirajam oleh batu. Jadi ada penganiayaan yang hebat pada masa itu. Dan ini mengerikan. Mematikan. Ya. Lalu berikutnya, sepanjang perjalanan hidup kekristenan, ada penganiayaan dari Kekaisaran Roma juga. Jadi sudah dianiaya oleh orang-orang Yahudi, mereka dianiaya juga oleh orang-orang Roma. Karena yang waktu itu memerintah dunia, khususnya daerah di mana Yerusalem atau kekristenan awal-awal mula itu berdiri, itu Kekaisaran Roma, sahabat-sahabatku. Dan Kekaisaran Roma ini memiliki satu prinsip yang bernama Dominus et Deus. Kaisar adalah Tuhan. Dan oleh sebab itu mereka menginginkan seluruh orang yang berada di bawah pemerintahan Romawi menyembah dan menghormati kaisar. Tapi masalahnya iman Kristen melarang hal ini. Oleh sebab itu orang Kristen tidak mau menyembah kepada kaisar. Apa akibatnya? Mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka dipenjara, bahkan dibunuh. Puncaknya kalau sahabat-sahabat membaca kitab Wahyu. Di situ kita bisa lihat penderitaan jemaat-jemaat di Asia Kecil ketika mereka harus berhadapan dengan Kekaisaran Romawi dengan politika agamanya yang begitu kuat dan bengis. Jadi sahabat-sahabatku, ada banyak masa sukar di Alkitab. Tapi yang pasti kita lihat dalam segala keadaan, pendahulu-pendahulu kita, teladan-teladan kita, orang-orang Kristen mula-mula, tetap memegang teguh iman mereka. Oleh sebab itu mari kita lihat beberapa bagian Alkitab yang melukiskan bagaimana sih kita harus beriman di tengah pandemi. Iman di tengah pandemi itu seperti apa? Mari kita lihat. Saya sangat menyukai bagian ini dalam surat Roma pasal 8 karena teks-teks ini sangat menguatkan di tengah masa-masa sulit seperti ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata seperti ini dalam Roma 8 ayat 35.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ini sebuah pertanyaan perenungan yang begitu dalam. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Penindasan, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, mara bahaya, atau bahkan pedang? Siapa? Ya. Pada kenyataannya memang orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami hal-hal seperti ini. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penganiayaan hebat yang tidak jarang menuntut mereka kehilangan nyawa karena iman mereka kepada Kristus. Oleh sebab itu ditegaskan di dalam ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sepelihan. Sahabat-sahabatku bisa lihat luapan emosi yang ada dalam teks ini. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Di tengah masa-masa COVID ini, apakah kita berada dalam bahaya maut sepanjang hari? Rasanya tidak juga. Selama kita patuh, menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, rasanya kita tidak akan berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, resiko yang terjadi adalah ketika kita keluar lalu berbaur dengan orang lain, atau ada orang lain yang dari luar masuk ke dalam rumah kita. Tapi itu pun masih bisa dicegah. Ya. Orang-orang Kristen di zaman dulu, waktu mereka hidup di dalam pemerintahan kekaisaran Roma, tidak punya kesempatan untuk berleha-leha, happy-happy, tidak. Mereka berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi, ini penderitaan yang tidak mudah. Keadaan hidup yang sangat sulit. Tapi mereka percaya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan diri mereka dari kasih Kristus. Oleh sebab itu kalau saya tarik ke saat ini, percayakah engkau, sahabat-sahabatku, bahwa COVID-19 ini tidak dapat memisahkanmu dan aku dari kasih Kristus? Kebangkrutanmu, kemiskinanmu, sakitmu tidak dapat memisahkanmu dan aku dari kasih-Nya Kristus. Bahkan dikatakan dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, apa itu? Ya tadi, semua penderitaan itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi di dalam semua penderitaan yang bisa kita sebutkan di dunia ini, termasuk sekarang ketika kita sedang mengalami masa-masa pandemi ini, percayalah, berimanlah. Dalam segala hal kita tetap menang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago. Perhatikan ayat 37 berkata apa? Tetapi oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menang bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tapi kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan karena Ia tidak pernah berhenti mengasihi kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun. Sebutkan masa-masa sulitmu, penderitaanmu, penganiayaan pun tidak dapat memisahkan. COVID-19 pun tidak dapat memisahkan. Jadi, Allah seperti apa yang kita percayai? Hari ini saya menawarkan kepada jemaat, sahabat-sahabatku, Allah yang kita percayai adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita selalu punya kekuatan, kita selalu punya pengharapan. Sekalipun kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kita bisa menang. Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita.
kita pasti bisa kuat. Ingat, pandemi ini tidak ada apa-apanya dibanding pandemi-pandemi yang dulu pernah kita, atau leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita pernah lihat atau alami. Jadi kita mestinya optimis. COVID pasti berlalu dan kita pasti bisa bangkit. Bukan karena kita kuat, bukan karena di dunia ini penuh dengan orang-orang hebat dan suatu saat nanti vaksin bisa ditemukan. Bukan. Kita sebagai orang Kristen punya satu optimisme, punya satu keyakinan. Kenapa kita bisa akan baik-baik saja, semua ini akan berlalu? Karena Allah mengasihi kita. Do you believe this? Apakah engkau percaya akan hal ini? Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Perhatikan penekanan-penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ayat 28. Sebab aku yakin. Kalau tadi di ayat 35 dia masih mempertanyakan secara retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab itu, karena sudah tahu jawabannya. Dia tegaskan di dalam ayatnya yang ke-38. Sebab aku yakin, itu kata Rasul Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Garis bawah itu. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah yang kita nikmati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. COVID-19 ini pasti bisa kita lalui, pasti kita bisa lewati. Karena kasih Tuhan akan selalu menguatkan, akan selalu membimbing, menuntun, melingkupi kita, merengkuh kita. Kalau nyawanya Dia berikan buat kita, masihkah perlu kita ragukan kasih-Nya Kristus? Saya rasa tidak. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, milikilah satu iman yang teguh, satu kepercayaan penuh akan pemeliharaan dan kasih Allah yang sempurna itu. Percayalah. Tapi percaya saja tidak cukup. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya. Beriman saja tidak cukup. Kita percaya bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Oh, itu baik, tapi itu tidak cukup. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Mari belajar kepada jemaat di Antiokhia. Ketika ada masa-masa sukar, karena mereka menghayati kasih Allah dalam hidup mereka, mereka tidak egois. Mereka mau berbagi. Jadi jangan hanya percaya bahwa Allah kita itu baik, Allah itu mengasihi kita. Justru karena kita percaya Allah itu begitu mengasihi kita dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, marilah kita hidup penuh kasih. Jadi iman kita itu seimbang, tidak hanya ada kepercayaan, tapi juga ada perbuatan. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sesama. Mari kita belajar kepada satu jemaat yang luar biasa, yang Paulus lukiskan di dalam 2 Korintus. Nama jemaat ini adalah jemaat di Makedonia. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan, sahabat-sahabatku. Demikian kata Rasul Paulus, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Paulus waktu dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, dia memuji jemaat di Makedonia. Kenapa? Kita lihat ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, amazing. Amazing. Ini iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Kita perhatikan jemaat di Makedonia ini,
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi selagi mereka dicobai, selagi mereka menderita, selagi mereka dianiaya, mereka bersuka cita. Bisa nggak kita begitu? Karena kita percaya bahwa kita ada di dalam Kristus dan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bisakah kita tetap tersenyum dan bersuka cita di tengah masa-masa COVID ini, sahabat-sahabatku? Kalau jemaat di Makedonia bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Bahkan, dikatakan seperti ini, sekalipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Karena jemaat di Makedonia ini, sekalipun miskin, mereka tetap patungan untuk mengumpulkan persembahan supaya bisa membantu jemaat di Yerusalem dan Yudea. Padahal mereka sangat miskin. Jadi nggak tunggu kaya untuk berbagi. Di tengah masa-masa sulit begini, sekalipun kita uangnya terbatas, ayo kita belajar berbagi. Itu wujud ekspresi iman yang begitu indah. Karena kita percaya Allah sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah kita terpisah dari kasih-Nya. Makanya kita juga mengasihi orang lain. Makanya mari kita saling membantu di tengah masa-masa COVID ini. Itu adalah wujud iman yang nyata, yang berdampak, yang melukiskan kekristenan. Yang membuktikan bahwa memang ada kasih-Nya Allah dalam hidup kita. Bahwa memang kita benar-benar umat-umat yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, iman di tengah pandemi itu terwujud dalam dua hal. Pertama, jangan pernah ragukan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Ingat baik, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena oleh sebab itu, wujudkanlah imanmu dengan melakukan yang kedua. Mari kita saling membantu, saling menopang, saling berbagi di tengah masa-masa pandemi. Inilah iman Kristen di tengah pandemi. Kita tidak tahu apakah mungkin beberapa tahun ke depan akan ada pandemi lagi. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti iman ini tidak boleh berubah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah dua wujud iman Kristen ini selalu ada dalam hidup kita. Dua dimensi ini selalu ada dalam hidup kita. Percaya pada kasih Allah. Yang kedua, menyalurkan kasih Allah lewat hidup kita. Selamat beriman di tengah pandemi, sahabat-sahabatku. Semua pasti akan berlalu. Mari kita torehkan prestasi abadi di dalam kekekalan dengan menghidupi iman kekristenan kita, iman Kristen kita, dengan mempercayai penuh Allah dan berbagi dengan sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul di tengah pandemi ini. Kiranya firman hari ini menguatkan kami dan mengajar kami untuk membuktikan bahwa memang kasih-Mu nyata dalam hidup kami lewat perbuatan kasih kami. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kiranya tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang, membimbing, menuntun, memberkati kekasih-kekasih-Mu, sahabat-sahabat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan Yesus, serta bimbingan, tuntunan, penyertaan, pemeliharaan daripada Roh Kudus selalu ada menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan memberkati. Baik, sahabat wanita, terima kasih telah bergabung di acara Sahabat Wanita Waski GSKI Selipi. Saya berharap, bahkan kami berharap, untuk episode selanjutnya, sahabat wanita juga tetap menyaksikan pada hari Sabtu jam 6 sore. Jangan lupa untuk melakukan subscribe di YouTube channel GSKI Selipi dan juga Instagram bisa di-follow di IG GSKI Selipi supaya kami lebih mudah memberikan informasi mengenai program acara yang akan kami lakukan.